Gaza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Kemenangan 2-0 Inter Milan atas Frosinone pada laga pekan ke-12 Serie A membuahkan rekor tersendiri bagi kiper Nerazzurri, Yann Sommer. Sommer sudah mencatatkan 8 clean sheets di ajang Serie A hingga pekan ke-12 di musim 2023-2024 ini, menyamai prestasi Andre Onana di sepanjang musim lalu. Statistik tersebut menunjukkan betapa briliannya Sommer sejak bergabung dengan Inter pada musim panas kemarin. Sommer sukses mengoleksi 8 clean sheet hanya dalam 12 penampilan di Serie A sejauh musim ini. Sedangkan Onana butuh waktu sepanjang musim lalu dalam 24 laga untuk membukukan 8 clean sheet. Surat kabar yang berbasis di Roma, Il Corriere dello Sport menyebut bahwa angka-angka tersebut membuktikan jika pemain Swiss itu telah melakukan pekerjaan luar biasa sejak awal musim ini. Nerazzurri dinilai telah membuat keputusan yang tepat di musim panas untuk menjual Onana dengan harga tinggi dan hanya menggelontorkan sedikit uang untuk merekrut Sommer sebagai penggantinya. Inter Milan menebus Sommer dari Bayern Munchen dengan mahar transfer sebesar 6 juta euro. Ini membuat Inter untung sekitar 46,5 juta euro dari penjualan Andre Onana ke MU yang senilai 52,5 juta euro. Kendati demikian, masih harus dilihat apakah Sommer mampu melampaui torehan Onana di ajang Liga Champions pada musim lalu. Onana tampil perkasa di Liga Champions di sepanjang musim lalu dengan menorehkan 8 clean sheets dari 13 pertandingan. Pakar bursa transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa Inter serius ingin mendatangkan striker FC Porto Mehdi Taremi pada jendela transfer Januari 2024 mendatang. Inter sedang mempertimbangkan untuk merekrut penyerang baru pada Januari. Hal ini pula yang diungkapkan Fabrizio Romano saat diwawancarai LA7, di mana Taremi menjadi target prioritas Nerazzurri pada bursa transfer musim dingin di bulan Januari. Sang rival sekota AC Milan juga masih memantau bintang Porto tersebut yang kontraknya akan habis pada Juni 2024. Manajemen Milan berencana mendatangkan striker baru pada Januari, mengingat Luka Jovic belum memberikan kontribusi nyata, sementara Oliver Giroud kini sudah tidak lagi muda. Di sisi lain, Inter juga sangat terbuka merekrut Taremi pada Januari karena kurang puas dengan performa Arnautovic dan Sanchez. Baik Rossoneri maupun Nerazzurri telah berupaya merekrut Taremi pada musim panas kemarin, namun tidak dapat mencapai kesepakatan dengan Porto yang tidak ingin kehilangan penyerang tersebut. Jurnalis Italia Michele Cristitiello berpendapat bahwa Simone Inzaghi telah membuat keajaiban selama menukangi Inter, terutama dari sudut pandang taktis, namun tidak mendapat pengakuan dari media. Dalam 2 musim pertamanya di Inter, mantan bos Lazio itu gagal mempersembahkan gelar Scudetto. Namun ia berhasil memenangkan 2 kali trofi Coppa Italia dan 2 kali Piala Super Italia. Selain itu, ia juga sukses mengantarkan Inter menembus hingga ke babak final Liga Champions musim lalu, meski harus menyerah dari Manchester City dengan skor 1-0 di Istanbul. Kendati demikian, menurut Cristitiello, bahwa Inzaghi tidak mendapat pujian yang layak atas karya hebatnya di Appiano Gentile. Saat Simone Inzaghi pertama kali tiba, itu dianggap sebagai awal dari kiamat, ujar Cristitiello, seperti dilansir FC Inter 1908.
Tidak mudah bekerja di Inter. Mereka, media, menyerangnya dan ingin menghancurkannya. Awalnya dia diyakini akan kesulitan setelah kepergian Antonio Conte. Namun sebaliknya, Inzaghi justru membuat keajaiban di Inter. Namun keajaiban yang dibuat Inzaghi tidak pernah diakui oleh pers. Dia sukses membawa Inter ke level hebat saat bermain dengan dua striker. Pelatih ini bermain di semua kompetisi dengan dua penyerang di depan. Dia melakukan keajaiban dan tidak ada yang menghargainya. Inter Milan kehilangan 3 pemain bertahan yang mengalami cedera, yaitu Benjamin Pavard, Alessandro Bastoni, serta Juan Cuadrado. Seperti diketahui, Pavard menderita dislokasi tulang tempurung pada lutut kirinya saat kemenangan 1-0 Inter atas Atalanta di laga lanjutan Liga Italia Serie A 2023-2024 pada 5 November lalu. Dia kemudian harus absen hingga akhir tahun 2023 ini dan diperkirakan baru bisa kembali beraksi pada Januari tahun depan. Kemudian bek kunci Inter lainnya Alessandro Bastoni baru-baru ini juga mengalami cedera otot saat menjalani sesi latihan bersama timnas Italia di jeda internasional. Bastoni kemungkinan bakal melewatkan 3 laga Inter berikutnya, yakni melawan Juventus, Benfica, dan Napoli. Sedangkan Cuadrado hingga saat ini belum kunjung pulih dari masalah tendon dan belum ada kepastian kapan ia bisa kembali tersedia di skuad. Menurut La Gazzetta dello Sport bahwa absennya sejumlah pemain di tim senior tersebut menjadi peluang bagi para pemain muda untuk mendapat lebih banyak menit bermain. Dua bek muda Nerazzurri seperti Giacomo Stabile dan Alexander Stankovic bisa sangat dibutuhkan dalam sistem rotasi Simone Inzaghi. Mengingat serangkaian pertandingan penting melawan Juventus, Benfica dan Napoli dalam waktu hanya sepekan setelah kembali dari jeda internasional, maka Inzaghi perlu memberikan istirahat kepada pemain utamanya. Hal ini tentu menjadi berkah bagi para pemain muda karena peluang mereka mendapatkan menit bermain menjadi lebih besar. Stabile dan Stankovic sejatinya telah dipromosikan ke skuad Inter senior pada awal camp pelatihan di musim panas kemarin. Stabile berusia 18 tahun telah dipanggil ke skuad Inter senior pada beberapa kesempatan, termasuk pertandingan pertama musim 2023-2024 ini. Sedangkan Stankovic yang juga berusia 18 tahun telah melakukan perjalanan dengan tim utama sebanyak 5 kali dalam 2 musim terakhir. Selain itu, badai cedera di lini pertahanan juga siap dimanfaatkan oleh Yambisek untuk bisa tampil baik dari bangku cadangan maupun sebagai starter. Sebuah laporan dari Gazzetta dello Sport menunjukkan 3 manuver taktis yang bisa dilakukan Inzaghi untuk mengejutkan Juventus di derby d'Italia. Pertama, sumber tersebut yakin Inzaghi harus menginstruksikan 2 bek eksternalnya untuk menyerang. Ini akan membantu tim mendapatkan keunggulan numerik, terutama di sisi sayap. Dengan Benjamin Pavard dan Alessandro Bastoni keduanya cedera, Matteo Darmian dan Francesco Acerbi masing-masing harus menempati slot bek tengah kanan dan kiri. Manuver kedua akan mengandalkan bek sayap yang sering menjadi penentu musim ini. Tentu saja kita berbicara tentang Denzel Dumfries dan Federico Di Marco. Pemain internasional Belanda dan Italia mampu memberikan assist kepada rekan satu timnya dengan umpan silangnya yang indah. Mereka juga bisa mencetak gol sendiri. Terakhir, Inzaghi bisa meminta para strikernya untuk melebar untuk menciptakan ruang bagi Henrik Mkhitaryan di antara lini. Manajer Inter akan sangat mengandalkan pengalaman pemain veteran Armenia
yang akan mencoba memanfaatkan situasi apapun untuk menutup pertandingan. Pemain berusia 34 tahun ini menjadi penentu dalam kemenangan 5-1 Nerazzurri atas AC Milan dalam Derby della Madonnina dengan mencetak 2 gol dan 1 assist.